Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Kita masih di mata kuliah Mekanika Solid. Kali ini masih kita lanjutkan dengan tegangan normal akibat lentur dan akan kita lanjutkan pada bidang Karen. Ya, berikut adalah outline daripada presentasi kita. Kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu bidang Karen. Oke, sebelum memasuki apa itu bidang Karen, kita coba sedikit review yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, baik di kasus balok maupun kolom. Kita ambil saja di kasus kolom, di mana sebelumnya kita memiliki P yang bekerja di salah satu garis beratnya, di salah satu sumbunya, tepatnya di X. Hanya saja tidak di titik berat baloknya, di C di sini gitu ya. Dia berjarak tertentu atau ada yang kita kenal namanya eksentrisitas arah X gitu di sini. Eksentrisitas arah X. Nah, lalu penyelesaiannya adalah kita memindahkan gayanya ke sentroid sehingga memunculkan yang namanya momen sebagai kompensasi. Nah, dari munculnya momen sebagai kompensasi inilah kita lalu mencari lokasi daripada garis beratnya berada di mana. Lokasi garis berat ternyata berada di bagian satunya, artinya adalah, nah ini garis beratnya, di area di bawah garis berat. Yang disebut saya maksud satunya adalah sebelumnya sebagaimana kita ketahui P bekerja di atas garis berat gitu, dan garis netralnya berada di bawah garis beratnya. Nah, jadi dari sini kita udah dapat hint nih atau petunjuk kalau P-nya di sini kita pindahkan ke sini, maka garis beratnya berada di sini. Ingat, garis netralnya ada di sini, berada di bawah garis berat. Ingat, garis netral adalah kondisi di mana tegangannya tidak mengalami tarik juga tidak mengalami tekan, gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya kalau ini coba saya besarkan gambarnya, penampangnya sama persegi panjang pada kolom kasusnya. Bagaimana kondisinya adalah pada lebar dan tinggi kolom yang demikian, sumbu X, sumbu Y seperti ini, kita memiliki garis netral yang berada di tepi bawah penampang. Nah, tepi bawah penampang. Tentunya kalau mengacu kepada analogi yang ini sebelumnya, garis netral berada di sini, maka P-nya berada di area yang di atas garis beratnya. Dengan demikian, dengan analogi yang sama, kemungkinan besar P berada di area di atas garis beratnya. Katakanlah di titik ini, gitu ya. Berada di area garis beratnya. Kebalikan dari yang tadi, intinya. Kita membalikan. Nah, kalau hal ini kita tinjau, di 4 sisi yang berbeda, artinya kita meletakkan garis netral di tepi penampang, tepi bawah, memunculkan momen, jangan lupa. Lalu tepi atas, tepi kanan, tepi kiri, maka nanti kita akan memperoleh titik-titik tempat gaya P tersebut bekerja. Nanti akan kita bahas, kita akan membuat yang namanya bidang Karen yang menghubungkan tempat titik-titik tadi sehingga kita bisa memperoleh bidang Karen tersebut. Nah, selanjutnya akan kita bicarakan sebenarnya apa sih bidang Karen itu, ya. Jadi dari sini kita mendapatkan idenya bahwa kita balik kondisinya. Tetapi kali ini garis netralnya kita letakkan di tepi dari penampang tersebut. Nah, oke, mari kita kembali lagi ke gambar yang dua dimensinya, B kali H penampangnya, dengan sumbu X dan Y seperti tergambar berikut ini, gitu ya. Bidang Karen di mana kita akan membahas kombinasi antara aksial dan lentur. Jadi dengan kombinasi aksial dan lentur pada balok maupun pada kolom, tapi lebih tepatnya pada kolom ya, di sini kita bahas. Jangan lupa ini di sini kita lihat sekarang potongannya sehingga sini adalah sumbu Z-nya, gitu. Ada P per A, ada juga M, Y per I-nya. Oke, nah dari tiga hal ini, dari dua hal kombinasi tegangan lentur dan aksial, terdapat kemungkinan beberapa kondisi. Kondisi pertama adalah garis netral masih berada di dalam penampang, yaitu terjadi tekan dan terjadi tarik, di mana sigma M atau tegangan yang dari hasil tegangan dari momen lentur ini besarnya lebih besar dibandingkan tegangan akibat gaya aksial. Oke? Lalu ada kemungkinan kedua.
yaitu garis netral tepat berada pada serat bawah. Dalam hal ini terjadi tegangan tekan pada seluruh penampang gitu ya. Jadi seperti ini. Di kondisinya nih adalah sigma momen sama dengan sigma n. Sehingga ketika bagian sigma momen yang ketarik, dia habis dengan sigma n-nya. Sehingga dia di sini tepat 0 di ujung tepinya. Gitu ya. Dapat ya logika hal ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Lalu yang kondisi terakhir adalah garis netral berada di luar penampang. Nah, contoh ini jika diperpanjang, ini dan ini bertemunya di sini. Jadi di luar penampang yang kita tinjau ini, gitu. Garis netral yang berada di luar penampang, di bawah serat bawah, di luar serat bawah, dalam hal ini terjadi tegangan tekan di seluruh penampang akibat kondisi tegangan akibat lenturnya, gitu, lebih kecil dibandingkan akibat aksialnya. Jadi yang lenturnya lebih kecil daripada aksialnya, sehingga positifnya tidak bisa mengalahkan jumlah tegangan tekannya, sehingga sampai ke bawah dia tekan terus. Nah, ketiga hal ini adalah mungkin terjadi akibat kombinasi aksial dan lentur. Sekarang, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, di PPT sebelumnya, ternyata ada kaitan bagaimana sih cara supaya tegangan yang terjadi itu sesifat di penampang. Di seluruh penampang. Artinya kalau ada lentur di sini kan berarti dia ada tariknya, ada tekannya, gitu ya. Lalu ini ada tekannya. Sehingga sifat tegangannya itu tekan saja atau tarik saja. Di manakah letak gaya tekan P perlu diaplikasikan? Nah, disinilah kita mencoba dengan menggunakan cara yang sebelumnya, di slide sebelumnya sempat saya sampaikan gitu ya. Jadi, kita manfaatkan hubungan dari garis netral, gaya luar P, lalu gaya aksial yang ditimbulkan, dan gaya momen yang ditimbulkan dari perpindahan gaya aksial tersebut. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Ya, ini yang dinamakan dengan bidang kern atau bidang inti, yaitu suatu bidang pada penampang. Jika beban terpusat bekerja di dalam penampang tersebut, di dalam bidang tersebut, maka penampang akan mengalami tegangan yang sesifat, yaitu tegangan tekan semua atau tegangan tarik semua. Sebaliknya, jika beban terpusat bekerja di luar bidang tersebut, maka penampang akan mengalami tegangan dua sifat, yaitu tegangan tekan dan tegangan tarik sekaligus. Bidang inti terbentuk dengan menghubungkan titik-titik eksentris yang diperoleh dari posisi garis netral yang menyelimuti bagian luar penampang. Inilah kata-katanya, garis netral yang menyelimuti bagian luar penampang. Sehingga nanti kita meletakkan garis netralnya di sisi luar dari penampang. Jadi kita kembali lagi kepada penampang balok kita seperti ini gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa garis netral berada di tepi bawah penampang. Maka seperti analogi yang sebelumnya, kemungkinan posisi gaya adalah di sini. Gitu kan ya? Ingat nggak? Jadi, kalau teman-teman perhatian, kalau kita balik lagi ke yang sebelumnya, gaya di sini, kita pindahkan ke sini, maka memunculkan momen ke sana. Sehingga ada posisi tekan dan tariknya. Nah, karena tekan dan tariknya berada di area yang sini, maka garis netralnya di area sini. Tapi target kita adalah garis netral di area sini. Sehingga dengan menggunakan persamaan sama, P per A MX Y per IX, kebetulan momen yang tercipta adalah MX dalam hal ini, ketika kita taruh tepi bawah penampang dan X-nya di sini gitu ya, maka kita masukkan nilai P-nya nanti bisa dicoret, A-nya adalah B dikalikan dengan H, ini 1/12 BH pangkat 3, untuk IX-nya, Y-nya adalah yang kita cari, dan Y kita masukkan karena ini dia, posisi garis netralnya di H/2. Maka nanti teman-teman bisa dapatin EY-nya di 1/6H. Kalau digambarkan di titik biru ini. Oke, lalu dari situ bagaimana kalau kita cara garis netral di tepi penampang yang bagian atas? Maka sama,
dan P akan habis. Ini B kali H, ini 1/12 BH pangkat 3. Ini besarnya ada tadi setengah H gitu ya. Lalu maka kita peroleh EY-nya 1/6H. Kata-kata minus maksudnya berada di bawah garis berat. Lakukan yang sama untuk di kiri, maka bedanya yang ini, X-nya ini setengah B. Hati-hati, Y-nya adalah 1/12 H kali B dipangkatkan 3. Ininya B kali H tetap. Jadi nanti P habis, lalu B kalian bisa coret-coret, nanti dapat EX-nya sekian. Maka di sisi ini, untuk yang satunya penampang sisi kanan, di sisi yang sebelah kirinya. Nah, titik-titik eksentris seperti tadi penjelasan dari bidang Karen gitu dihubungkan. Nah, inilah yang dinamakan dengan bidang Karen tersebut. Gitu ya, yang berwarna biru ini. Jadi dengan demikian bisa kita peroleh bidang Karen-nya berbentuk seperti diamond atau bola ketupat. Jadi dia dihubungkan titik-titik eksentris gaya tadi, sehingga maknanya adalah di sini apabila P bekerja di area ini, mau arahnya ke atas atau tarik gitu ya, atau menuju ke penampangnya atau tekan, selama dia masih berada di lingkup bidang ini, maka tegangan yang dihasilkan di penampang ini akan sesifat. Satu sifat, tarik saja atau tekan saja. Seperti itu. Nah, kalau tadi mungkin gambarnya 3 dimensi, mungkin teman-teman agak bingung. Sekarang saya coba gambarkan dengan yang 2 dimensi. Jadi B-nya yang pertama, garis netral di tepi bawah penampang, seperti ini hasilnya. Maka di posisi atasnya, kalau garis netral di tepi atas penampang, dengan persamaan yang sama seperti sebelumnya, min 1/6H. Untuk di sisi kiri penampang, dapat di titik sebelah kanannya. Untuk di sebelah kanan penampang dapat di sebelah kirinya di sini. Maka kita gambarkan keempat titik tadi kita hubungkan, ini adalah bidang Karen-nya. Seperti itu ya. Jadi mudah ya untuk penampang kotak kita bisa memperoleh dan menggambarkan bidang Karen tersebut, yaitu bidang di mana jika gaya pusat diaplikasikan di titik tersebut, maka penampang akan mengalami satu sifat dalam seluruh penampang tersebut. Entah tarik saja, entah mengalami tekan saja. Bagaimana jika penampangnya berbentuk seperti demikian, yaitu huruf T gitu ya. Kita gambarkan kembali penampangnya seperti ini dengan dimensi-dimensinya. Ini adalah gayanya, ada horizontal, ada vertikal. Ada horizontal, ada momennya. Maksud saya, garis netralnya sama. Kita taruh di garis netral tepi bawah, dapat titik yang ini. Tepi atas akan dapat titik ini. Lalu sisi kiri akan di sebelah kanan sumbu Y-nya, garis netral di sisi kanan akan berada di sebelah kiri sumbu Y, poin yang kita dapat. Lalu apakah sudah cukup? Belum, karena ada kita hubungkan garis dari sisi sini ke sini. Nah, dari sisi yang kanan ini, kurang lebih akan mendapatkan titik ini, gitu ya teman-teman. Sementara sisi yang sebelah kiri ini akan mendapatkan titik yang ini. Jadi dengan demikian, bidang Karen-nya adalah kita hubungkan ke 6 titik yang kita peroleh tadi menjadi bentuknya segi 6. Ini adalah yang diarsir berwarna biru, bidang Karen. Jadi teman-teman kalau nanti ada penampang bentuk tanda tambah atau bentuk penampang lainnya, bisa menggunakan analogi yang sama untuk menghubungkan bagian sisi yang sebelah sininya untuk mencari titik dari bidang Karen-nya. Oke, berikut adalah referensi yang teman-teman bisa cari sendiri untuk dibaca. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga saja videonya bermanfaat. Jadi sampai dengan sejauh ini teman-teman sudah belajar tegangan normal yang diakibatkan oleh lentur maupun yang dikombinasikan antara lentur dan aksial. Jadi efek dari aksial tadi yang juga dipindah-pindahkan memunculkan momen tambahan pada balok, juga pada kolom yang menyebabkan terjadinya biaksial bending moment. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.